Welcome to PUBG Mobile Campus Competition 2021 One Squad, One Goal. Perkenalkan, nama saya Zulfadli dengan nickname Zefrans. Saya berasal dari Kota Pontianak, Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan melakukan aktiviti pertama pada Caster Hunt PMCC 2021, di mana saya akan ngecaster match Super Weekend ketiga, match pertama, day pertama PMPLCA season keempat. Oke, langsung saja kita kencangkan sabuk pengaman dan let's go to the plane and let's go to the fight. Ini dia di match pertama Super Weekend ketiga, day pertama, di mana Ranger menjadi saksi siapakah yang akan mendapatkan winner chicken dinner pada hari ini. Dan ini dia, kita langsung saja ke garis pesawatnya, di mana garis pesawat menuju dari arah Fiery Fire ke arah Milta Power, di mana ini sedikit menyulitkan bagi beberapa tim yang melakukan drop zone ke arah Rozok dan juga ke Yesnaya. Mereka harus melakukan checkpoint terlebih dahulu untuk mendapatkan kompon dan juga drop zone mereka masing-masing. Dan dimana kita sudah diperlihatkan top 5 elimination in Rangers, dimana Geek Demroot menjadi hashtag pertama mengantongi 59 elimination point. Dan beberapa tim juga sudah melakukan scrapingan area mereka, dan mereka akan menyiapkan beberapa utility untuk dipakai pada saat mid game dan juga di late game. Sepertinya Geek ini adalah sebuah tim di mana menjadi sorotan konsistensi mereka pada match-match sebelumnya. Pada PMPLCA season keempat kali ini membuat performa mereka sangat optimal ya. Namun kita sorot juga dari tim Indonesia, yaitu EVOS, juga mendapatkan sebuah performa yang sangat konsisten, di mana mereka sangat-sangat konsisten di match-match sebelumnya. Yang paling tentunya adalah pada saat Super Weekend pertama dan Super Weekend kedua. Dan semoga saja di Super Weekend ketiga pada hari ini mendapatkan sebuah performa yang sangat konsisten lagi. Dan ini dia, Infinity berhasil mendapatkan scrapingan area di arah SMB, di mana tim Infinity ini menjadi sebuah tim yang sangat diwaspadai ya bagi tim-tim Indonesia, karena titelnya juga sebagai juara bertahan PMPLCA season ketiga itu membuat sebuah kepercayaan diri bagi tim Infinity dan harus mempertahankan posisi mereka sebagai juara bertahan. Dan tidak menutup kemungkinan bagi tim-tim Thailand yang lainnya juga menjadi sebuah kewaspadaan bagi tim-tim Indonesia. Dan ini dia, tim Axis Kacang Susu berada di area kompon mereka untuk mendapatkan beberapa lootingan. Dan what a heaven, PUBG harus terjatuh dari kendaraannya dan harus terknockdown. Apa yang terjadi? Setelah mereka, apakah ada sebuah sedikit percandaan? Dan sepertinya masih bisa di revive oleh pemain MS Chonburi yang lainnya, yaitu Popzai, yang harus terjatuh dari sepertinya dia memakai kendaraan, dan mungkin saja kendaraan tersebut itu ada rolling coaster dan akhirnya jatuh tertimpa oleh motor tersebut dan akhirnya terpick off ataupun take down. Itu biasanya terjadi pada kita main klasik. Jangankan motor satu atau ada kendaraan yang motor roda 3 itu sangat sulit dikendarai dan akhirnya kita jatuh gitu. Dan mungkin itu terjadi pada MSC PUBG, di mana dia sedang mendapatkan vehicle, yaitu kendaraan bermotor, dan kecelakaan akhirnya take down. Untung masih ada pemain MSC yang lainnya yang lainnya berada di dekat Ponze. Dan ini dia back focus in the game, di mana Tonika berhasil mendapatkan area scraping di area Gargopol container. Dan ini dia Tonika menjadi the best browser bagi tim Faze. IM starnya tidak bisa diragukan lagi, karena Tonika ini sangat jago dari sisi close combatnya juga. Bahkan aim mereka dari jarak medium dan juga dari jarak jauh itu benar-benar bagus. Namun nampaknya ini dia, beberapa tim Faze juga sudah melakukan clearing area di area tepi-tepi kontainer Gargopol. Dan Tonika masih disorot dan menjadi suatu pemain kunci yang menjadi sebuah ini. Ini dia tayangan replaynya harus ditabrak, tidak sengaja tentunya.
Dan itu dia tadi tayangan ulang dari Ponze yang harus terjatuh dan terpick off oleh pemain MSC Conbury yang lainnya yang tidak sengaja tentunya ya. Ada sedikit tabrakan yang sebenarnya dia pengen ngambil vehicle yang berada di depan yaitu motor, dan terlalu cepat untuk keluar, akhirnya terpick off atau tertakedown dengan cara tertabrak sedikit oleh vehicle-nya. Oke, dan ini dia kamera berpindah ke arah pemain dari Geek di mana mereka sudah menguasai di area Gergopol atas. Dan itu tidak ada sedikit gangguan. Nampaknya tempo di awal-awal permainan dan di early game kali ini masih adem, masih tahap defensif untuk fokus bermain objektif, melakukan lootingan terlebih dahulu tanpa ada clash satupun, karena mereka harus mewaspadai atau harus mengoptimalkan lagi poin-poin penting, karena ketika mereka harus melakukan early fight di awal-awal ini agak sedikit menyulitkan bagi beberapa tim yang berada di tengah-tengah, apalagi mereka harus bergempur-gempuran untuk mendapatkan klasemen poin terbaik pada match kali ini. Dan ini dia tim GD sudah mendapatkan daerah Primorsk, dan ini tidak ada sedikit gangguan ya, dimana pemain GD yaitu Daybot dan juga Satar sudah mendapatkan vehicle mereka. Ada sebuah bagi untuk modal pertama mereka untuk melakukan rotasi. Nampaknya beberapa tim juga sudah menyiapkan jalur rotasi mereka, dan masih dipantau sampai saat ini masih belum ada clash di mana-mana pun. Dan ini dia tim Infinity sudah mendapatkan sebuah setup posisi di arah jembatan. Apakah ini akan terjadi pembegalan? Nampaknya prediksi saya adalah tim Infinity akan melakukan pembegalan. Namun nampaknya ada sebuah pertemuan antara Nichil dan juga tim dari Infinity masih berada di WC untuk melakukan happy birthday terhadap pemain Infinity, yaitu Nonzi yang berada di arah jauh dari Nichil, namun nampaknya sudah terspot oleh Nichil, tinggal menunggu timing yang pas untuk melakukan spray ke arah Nozi. Dan nampaknya tim Infinity lainnya, pemain-pemain dari Infinity lainnya akan berusaha melakukan regroup untuk membackup dari Nozi. Tapi nampaknya Nozi harus dibiarkan terlebih dahulu untuk melakukan lootingan dan mendapatkan tambahan utility dan juga bullet atau peluru yang digunakan untuk perang pada saat mid game ataupun di late game. Nichil masih berada di dalam WC. Nichil menunggu timing yang pas terlebih dahulu untuk melakukan happy birthday ke Nozi. Namun nampaknya tim Infinity mengambil arah jembatan di mulut main island ya, bukan di arah pulau SMB-nya. Mereka lebih memilih untuk menjegal mereka di dekat rumah menara kalau tidak salah. Namun nampaknya langsung saja cabut dari Nozi, dan Nichil masih nge-spot Nozi. Namun masih belum ada pick up fire yang dilakukan. Nampaknya mereka tahan-tahanan ya, dari seorang Nichil ini tahan-tahanan terlebih dahulu. Mereka atau Nichil tidak ingin melakukan fight di awal-awal ini, karena jika resikonya adalah ketika Nichil melakukan spray down, namun nampaknya Nichil sudah terspot oleh pemain dari Nozi yang langsung di spray down ke depan, namun masih belum mendapatkan pick off ke Nozi dan langsung ditinggalkan saja oleh Nozi. Masih belum bisa di pick off, namun ada sebuah cicilan damage yang diterima oleh Nozi. Namun Nozi masih bisa selamat dan menuju ke player Infinity lainnya. Happy birthday yang sangat baik bagi Nichil, namun masih belum bisa dimaksimalkan. But next try, namun nampaknya RRQ juga harus bertemu dengan pemain dari Axis. Namun Voldemort sedang melakukan spray down, namun back of fire yang dilakukan oleh pemain Axis berhasil menumbangkan Voldemort. Namun Nerpeko yang berada di sana yang jauh sudah melakukan spot ke arah pemain Axis untuk melakukan backup. Namun nampaknya pemain Nichil sudah terspot di sini, dan pemain Infinity langsung nge-rush ke arah Nichil. Namun ada sebuah bom dan namun ada close combat yang terjadi, dan Nichil harus terpick up oleh pemain Infinity. Back of fire yang sangat baik dari pemain Infinity yaitu Lippy berhasil menumbangkan pemain dari JD yaitu Nichil dan langsung dipulangkan ke arah lobby. First blood pertama dimiliki oleh pemain Infinity, dan nampaknya RRQ juga harus bertemu dengan Axis, di mana pemain dari RRQ yaitu Voldemort harus di pick off, namun
Namun nampaknya ada sebuah close combat yang terjadi berhasil dimenangkan oleh NRPeko. One situation di mana Axis harus dipulangkan ke arah lobby. Good game bagi RRQ, namun harus terculik Voldemort. Dan RRQ berhasil menumbangkan tim Axis ke arah lobby di posisi ke-16. Dan nampaknya berarah ke tim lain, tim BN. Sedang melakukan rotasi mereka dan harus bertemu dengan tim Beatron Red Alliance. Namun ini dia sebuah close combat yang dibuat oleh NRPeko berhasil membuat dua pemain dari tim Axis harus dipulangkan ke arah lobby dengan UMP di tangan NRPeko itu sangat-sangatlah pedas dan membuat pemain Axis harus menerima kepulangan mereka ke arah lobby. Namun ini dia tim BN juga sudah mendapatkan kompon mereka dan sedang mendapatkan utility juga. Dan ini dia tim Begatron Red Alliance, yaitu U-Hide sudah mendapatkan vehicle mereka dan mendapatkan kontrol area di arah high ground. Namun nampaknya U-Hide harus terpelanting terlebih dahulu dan melakukan rotasi mengikuti tim Begatron Red Alliance yang lainnya. Namun nampaknya tim NFT Ramones juga sudah mendapatkan vehicle dan melakukan rotasi mereka ke arah depan. Dan ini dia masih ada beberapa tempo yang sangat defensif dari beberapa tim, namun juga ada pertemuan seperti Nichil dan juga dari tim Infinity yang harus dipulangkan ke arah lobby oleh Nichil, dan tim Axis yang bertemu dengan RRQ. Itu adalah clash pertama pada match kali ini. Namun nampaknya tim Infinity juga sudah nge-spot ke arah pemain dari BN yang sedang melakukan rotasi. Apakah langsung dipotong untuk berusaha untuk nge-cut rotation dari tim BN, namun masih belum ada peluru yang connect ke arah pemain BN. Dan masih ditinggalkan terlebih dahulu untuk menarik mundur, melakukan repositioning terlebih dahulu untuk mendapatkan vision yang lebih luas terlebih lagi. Dan ini dia tim MSC Mburi sedang melakukan rotasi juga untuk berusaha berjuang untuk masuk ke area zona. Dan ini tadi zona kan kepental ke timur. Nah, ada beberapa tim yang masih memiliki PR, mereka harus masuk ke area zona itu cukup jauh ya, karena kita lihat sendiri bahwa ada beberapa tim yang seperti kalau nggak salah itu ada tim yang turun di arah Milta dan juga turun di arah Novo seperti tim NFT. Mereka harus berjuang masuk ke arah zona terlebih dahulu, dimana Novo juga itu adalah kompon yang sangat jauh di arah barat dari Erangel. Mereka harus melewati jembatan terlebih lagi. Tugas mereka adalah mereka harus lewat jembatan, dimana pasti ada pembegalan yang terjadi di situ. Namun kamera terspot ke pemain dari Yonik, di mana Yonik berada di arah, kalau nggak salah ini di arah Gergopol Kota ya. Mereka harus survive lagi menuju ke arah circle, namun tidak terlalu jauh ya. Dan ini dia tim dari Eagle juga sudah melakukan kontrol area mereka di arah high ground, di mana di sisi sangat jauh sana ada tim Begatron Red Alliance yang sedang memantau pergerakan mereka. Namun nampaknya ini dia tim dari Eagle Parajin sudah mendapatkan DP 28 dengan scope kali 4-nya. Itulah adalah perpaduan yang sangat baik ya bagi DP, karena DP itu enak sekali ketika memakai scope kali 4. Tapi dengan catatan karena crosshair DP ini kan kalau di spray terus kan dia akan ngebanting ke kanan terus. Cara memakainya enak itu harus di burst. Jadi enaknya di burst dikit-dikit. Dan nampaknya ada sebuah pertemuan yang dilakukan oleh pemain dari EVOS, namun top up smoke juga sudah dilakukan. Ada tim Xavier yang sedang memantau kehadiran dari tim EVOS, di mana tim EVOS juga sedang melakukan setup mereka. Namun nampaknya ada cicilan damage yang diterima oleh Red Face dan harus mengcover badannya terlebih dahulu. Dan nampaknya juga ada pemain yang akan melakukan third party di sana. Namun kita hanya berfokus ke pemain dari DX dan juga pemain dari EVOS, di mana mereka harus melakukan setup defending mereka. Namun nampaknya di sisi lain RRQ NRPeko, ini kill bar-nya baru sekarang ya yang muncul ya. Namun nampaknya ada sebuah grenade connect yang ke arah dari pemain dari Forever. Booms berhasil mendapatkan dua pemain dari Forever dengan bomnya. What a perfect bombs, what a perfect grenade, and what a perfect touch yang dilakukan oleh pemain dari JD Booms. Dan namun nampaknya pemain dari Forever lainnya harus berusaha melarikan diri, namun masih belum bisa didapatkan. Dan tertinggal salah satu pemain dari Forever yang berada di atas mencari
mencari celah dan ditinggalkan oleh pemain lainnya untuk menyelamatkan placement point. Dan namun nampaknya ada sebuah molotov yang dilemparkan ke atas, namun masih belum connect ke arah pemain Forever yaitu Lipi. Namun Daybot harus terconnect dari bom dari Forever Lipi, dan 2 second touch yang dilakukan yang masih belum bisa mengenai Daybot. Namun Daybot harus terpick off, dan ini dia tertinggal satu pemain yang berada di atas ini. Apakah masih dan bisa ditumbangkan oleh pemain dari GD? Namun nampaknya langsung merengsek masuk saja, akan terjadi close combat di sana. Epi masih mencari posisi, namun nampaknya ada sebuah spray down ke arah sana, namun masih belum bisa di pick off karena low experience yang diterima oleh pemain dari Lipi. Namun berhasil ditumbangkan oleh Satar, dan Forevers harus pulang ke arah lobby di posisi ke-15, dan Daybot berhasil diselamatkan. What a nice rush dari tim GD, berhasil menumbangkan Forevers dengan 2 bahkan 3 sekali pemain yang berhasil didapatkan pemain dari GD. Momentum yang sangat tepat tadi ketika bom dari GD Booms itu connect kedua pemain Forever, sehingga itu menjadikan timing yang pas bagi tim GD untuk langsung melakukan rush ke arah depan. Dan namun nampaknya tim Vampire juga sudah melakukan spot ke arah pemain dari BN, dan nampaknya langsung dibiarkan saja untuk melakukan rotasi. Dan zona juga sudah mental ke arah kanan, di mana ada beberapa tim yang sudah melakukan scrapingan area mereka di pinggiran zona atau mendapatkan zona di area pinggir. Dan ini agak sedikit menyulitkan bagi tim-tim seperti tim Yonex dan tim dari MS Chonburi. Mereka harus survive terlebih dahulu, namun nampaknya Lipi berhasil mendapatkan pemain dari MS Chonburi yaitu Ponjai yang terpick off dan di-cut oleh pemain dari tim Infinity yaitu Lipi. Namun nampaknya ada sebuah dari tim Geek yang sedang melakukan rotasi di sana. Apakah ada sebuah cut rotation yang dilakukan oleh GD ataupun dari MS Chonburi? Namun nampaknya dibiarkan saja, dan ini dia masih santai saja sampai saat ini dari pemain Geek yang sedang melakukan rotasi. Namun nampaknya tim MS Chonburi langsung saja melakukan setup mereka untuk melakukan repositioning terlebih dahulu. Namun nampaknya The Savior mendapatkan Demroot dengan DP 28 mereka, dan nampaknya Infinity juga akan melakukan third party ke depan. MS Chonburi dengan 3 pemain mereka harus melakukan setup smoke terlebih dahulu atau melakukan setup defending terlebih dahulu. Namun nampaknya pemain Geek juga sudah melakukan setup mereka, namun nampaknya Damrod dibiarkan ngeblading out untuk memudahkan mereka melakukan setupnya. Namun ini dia 2 pemain dari MS Chonburi berada di garis depan atau di front lines, di mana Evo sudah mendapatkan kompon mereka, dan ini agak sedikit menguntungkan bagi tim EVOS, dan kompon tersebut berada di dalam zona dan mereka tinggal melakukan kontrol area kiri kanan mereka untuk mendapatkan pundi-pundi poin, dan tentunya bermain sangat konsisten. Dan ini dia tim NFT Smuffle sedang melakukan setup smoke mereka karena Smuffle berada di luar atau di open field, dan ini akan sedikit menyulitkan bagi tim NFT. Mereka harus memperbanyak utility perbekalannya karena berada di open field. Dan ini dia sudah terspot oleh beberapa pemain. Nah, ini nampaknya tim RRQ sudah mendapatkan gorong-gorong, dan nampaknya di depan sana juga ada tim The Xavier yang sedang melakukan setup mereka juga. Namun nampaknya tim RRQ juga sudah melakukan pemantauan ke depan, namun ada sebuah kokangan bom yang digrade dan dikokang, namun masih belum bisa mendapatkan pemain dari tim The Xavier. Namun setup smoke juga sudah dilakukan. Nampaknya akan ada sebuah rush ke arah pemain dari DX, dan Lamborghini juga sudah mengetahui di depan mereka ada pemain dari RRQ dan sebuah kokangan bom yang sudah dikokang, dan nampaknya apakah ini akan connect pemainnya? Namun nampaknya masih belum, dan posisi kamera juga sudah berpindah, di mana tim NFT juga harus bertemu dengan tim Faze, di mana NFT Ramones harus terpick off oleh pemain dari Faze, dan Faze Mr. Five juga sudah melakukan kokangan bom di sana. Namun nampaknya pemain dari NFT harus tertinggal 2 pemain mereka, dengan kondisi pemain dari Faze tertinggal 3 pemain, dan nampaknya Tonika harus terlalu experience dari sebuah grenade bom yang dilakukan Emily Marvel. Namun nampaknya bomnya atau connect dari Mr. Five, dan ini dia sebuah rush di mana last man standing dari NFT Smuffle harus terpick off, dan nampaknya masih bisa mendapatkan Mr. Five dan harus dipulangkan ke arah lobby seluruhnya oleh pemain dari NFT.
Namun nampaknya good game dan nice try bagi tim NFT yang berusaha untuk melakukan rush ke arah pemain dari Faze. Namun tenang saja, masih ada pemain atau tim Indonesia lainnya. Yang ini dia RRQ berhasil melakukan rush ke depan, namun Desavier berhasil ditumbangkan seluruhnya oleh pemain dari RRQ. Dan ini dia sebuah tim Indonesia RRQ berhasil menumbangkan pemain dari The Xavier dan membersihkan gorong-gorong tersebut. Dan masih tetap dengan 3 pemain mereka tim RRQ yang masih super power sampai match kali ini. Tapi bagi tim NFT tadi, next try, karena masih ada match-match selanjutnya, karena masih ada kesempatan untuk memaksimalkan lagi gameplay dan juga tidak menyanyiakan match-match selanjutnya. Oke, next try bagi NFT dan good game. Semoga semakin bagus di match-match selanjutnya. Dan ini dia beralih ke small back and focus in the game, di mana beralih fokus ke ala Bigetron Red Alien yang sudah melakukan setup smoke. Mereka juga ada Liquid yang sudah memantau dan setup smoke juga sudah dilakukan. Dan ada sebuah pemain dari Geek Damroot berhasil diamankan oleh pemain dari Bigetron Red Alien, yaitu Zuxi, yang nampaknya langsung di confirm kill menjadi elimination point. Namun ada sebuah pemain dari RRQ juga akan melakukan third party di sini. Namun nampaknya Luxi mendapatkan pemain dari Vampire dan langsung dipulangkan ke arah lobby. What a nice eye dari Luxi, dengan ketajaman matanya berhasil mendapatkan pemain dari Vampire. Namun nampaknya ada sebuah setup smoke yang dilakukan. Nampaknya ini akan menjadi war antara Bigetron Red Alliance dan juga tim dari Geek. Nah, Bigetron Red Alliance Liquid berada di front line untuk mendapatkan informasi-informasi dari tim Geek yang berada di depan dan tertinggal 2 orang pemain. Namun nampaknya Luxi juga harus memantau ke kanan karena ada pemain dari RRQ yang akan melakukan third party. Dan ini adalah sebuah momentum yang tidak kita inginkan, di mana tim Indonesia harus bertemu. Namun nampaknya kita sudah lihat dan tim RRQ juga sudah mengantongi 8 kill. Namun nampaknya Chopper harus terpick off oleh pemain dari Infinity, Nozi, dan bomnya connect. Datcon berhasil mengkonekkan. What a perfect grenade yang dilemparkan oleh Canon Con dan berhasil mempick off Chopper. Dan berhasil membackup Chopper maksud saya. Dan namun nampaknya Deadcon sudah mengetahui di depan mereka ada Through the Grass yang dilakukan pemain dari Eagle ini, namun masih belum mendapatkan hitmarknya. Lipin berhasil mencoba membackup fire atau mengcounter shoot dari pemain dari Eagle, namun masih belum mendapatkan. Ada sebuah tugas yang dilakukan terlebih dahulu oleh pemain Eagle untuk merevive teman-temannya. Namun nampaknya di sisi lain akan terjadi sebuah pengikisan massal, di mana ada beberapa tim yang akan harus dipulangkan ke arah lobby. Ada beberapa pemain yang harus dipulangkan ke arah lobby. Ada beberapa tim yang masih berdiri namun dengan kondisi yang pincang. Namun ini dia tim EVOS juga sudah melakukan setup mereka. Mereka sudah mengetahui ada beberapa player yang berada di depan mereka. Namun nampaknya Bigetron Red Alliance masih tetap stay di sana melakukan area control mereka untuk mendapatkan vision yang lebih luas lagi. Namun ini dia Luxi yang berada menjadi jangkar dari tim Bigetron Red Alliance, memantau dari sisi kanan karena ada pemain dari RRQ juga yang akan melakukan third party di sini. Namun nampaknya Luxi harus terpick off oleh Moore, dan ini dia situasi yang tidak kita inginkan, di mana Bigetron Red Alliance harus bertemu dengan RRQ Ryu, dan Luxi harus dipulangkan ke arah lobby. Namun nampaknya Bigetron Red Alliance harus fokus ke depan karena di depan mereka ada tim dari Eagle, yaitu ada Parajin dan juga ada Cannon dan Chopper. Namun nampaknya Yuhai juga sudah memantau pergerakan mereka di depan, namun masih belum ada pick up fire yang dilakukan. Namun nampaknya bomnya connect dengan pemain dari Eagle dan langsung di confirm kill menjadi elimination point. Yuhai berhasil mengkonekkan bomnya. What a perfect bomb yang dilakukan oleh Yuhai dan berhasil mendapatkan lagi pemain dari Eagle. Namun nampaknya ini langsung di confirm kill menjadi elimination point. Dan namun nampaknya Bigetron Alliance harus fokus lagi dan bermain objektif untuk mendapatkan zona terlebih dahulu. Namun nampaknya ini dia tim MSC juga harus di pick off oleh pemain dari EVOS dan juga tim dari Bigetron Alliance. Namun nampaknya Zuxi memegang sebuah senjata yang sangat pedas kali ini, berusaha mencari angle shoot yang sangat baik juga. Dan ini dia tim MSC, tertinggal last man standing mereka. Apakah ini akan aware terhadap pemain dari Bigetron Alliance? Masih nge-proning saja, namun nampaknya harus dipulangkan ke arah lobby. Dan masih ada Popzai di sana dan harus terkonek terlebih dahulu pemain dari Popzai, namun masih belum bisa mempick off oleh Yuhai. Dan low experience yang diterima Yuhai masih bisa di 14 badannya di
kendaraan tersebut dan masih bisa melakukan healing. Dan nampaknya pemain dari EVOS juga tertinggal last man standing karena 2 pemain dari mereka harus terpick off dan masih bisa di revive tentunya. Dan ini dia 3 pemain dari Bigetron Red Alliance masih standby sampai saat ini dan masih berdiri sampai saat ini. Namun nampaknya tim Bigetron Red Alliance juga support oleh pemain dari EVOS, di mana pemain dari Bigetron Red Alliance yaitu Liquid nge-spot ke arah pemain dari EVOS, namun masih belum ada connect peluru yang diterima oleh pemain dari EVOS. Namun nampaknya MFC yang tertinggal last man standing-nya itu Popzai berada di arah low ground mereka. Namun nampaknya BN juga harus bertemu dengan Yonix, di mana Yonix sedang melakukan kokongan bom. Di sana ada sebuah pemain yang harus di pick up atau tertakedown. Namun nampaknya apakah ini bomnya yang langsung connect? Namun masih belum ada sebuah bom yang connect. Nah, langsung saja lempar molotov. Namun masih bisa selamat dari tim BN tersebut. Namun MSC ini harus kewalahan karena Yuhike Boy berhasil menumbangkan Popzai ke arah lobby. What a nice perfect shoot dari Yuhike. Dan ini dia pemain, dan ini agak sedikit menyulitkan ya bagi tim Bigetron Red Alliance dan juga EVOS, di mana situasi ini tidak kita inginkan atau tidak kita yang agak disayangkan karena mereka harus berhadapan. Dan ini dia Yonix juga sudah nge-spot pemain dari BN, dan ini dia berada di langsung melakukan flank ke kanan dan berhasil ditumbangkan ke arah lobby. Yonix mendapatkan dan langsung saja tim BN langsung dipulangkan ke arah lobby. Oh, EVOS juga harus dipulangkan ke arah lobby, tertinggal 2 melawan 3 kali ini karena pemain dari Bigetron Alliance harus terpick off tadinya. Namun nampaknya dari sisi zona Bigetron Red Alliance sangat diunggulkan karena mereka sudah melakukan clearing area dan kontrol area di arah zona. Tinggal bagaimana pemain dari Yonix melakukan setup mereka untuk pelan-pelan masuk ke arah depan. Dan nampaknya ini agak sedikit menyulitkan ya bagi tim Yonix. Dan kembali lagi next try bagi tim EVOS, masih ada match-match selanjutnya untuk bermain sangat konsisten. Kali ini kita tunggu saja tim Bigetron Red Alliance ataupun tim Yonix yang akan bertanding atau yang akan mendapatkan siapa winner chicken dinnernya. Dan ini dia tim Bigetron Red Alliance sudah mendapatkan 3 titik, di mana mereka sudah memantau 3 vision yang berbeda. Dan ini agak sedikit menyulitkan ya bagi tim Yonix karena mereka harus survive menuju ke arah zona. Namun nampaknya ini dia sudah ada spot area ke arah pemain Yonix. Namun nampaknya bom yang dilempar oleh Senbai berhasil mendapatkan pemain dari Bigetron Red Alliance yaitu Yuhike. Namun antara backup fire yang dilakukan oleh Liquid berhasil menumbangkan pemain Yonix. Namun ada backup fire juga yang dilakukan oleh Zuxi berhasil menumbangkan pemain dari Yonix, dan tertinggal last man standing dari tim Yonix, di mana Jeff berada di balik pohon dengan kondisi low experience. Namun nampaknya hanya sebuah bandex yang diterima, dan nampaknya winner chicken dinner bagi Bigetron Red Alliance. What a nice play, what a nice game, what a nice aim yang dipunya oleh Bigetron Red Alliance. Dan Yuhike berhasil mendapatkan 9 kill point mereka, dan itu benar-benar sangat menguntungkan ya bagi tim Bigetron Red Alliance dengan total 19 elimination point. Itu adalah sebuah modal yang sangat bagus sekali bagi Bigetron Red Alliance. Namun untuk tim Indonesia Nice Try sudah berjuang sampai saat ini. Bagi tim NFT dan tim RRQ masih ada match-match selanjutnya untuk mengoptimalkan performa mereka. Oke, itu dia dari Caster Super Weekend ketiga, match pertama, day pertama pada hari ini. Semoga menghibur teman-teman, dan jangan lupa saksikan PMCC 2021 PUBG Mobile Campus Competition 2021 di Instagram PUBG Mobile Esport Indonesia. Langsung saja di sana ada info-infonya tentunya, dan masih bisa dilakukan lagi atau ditonton lagi di YouTube-nya PUBG Mobile Esport Competition. Oke, saya Zulfadli izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di PMCC 2021.